Suara warga Nahdlatul Ulama atau NU yang dikenal dengan sebutan Nahdien selalu menjadi rebutan dari pemilu ke pemilu, dari pilpres ke pilpres. Itu lantaran jumlah warga NU di Indonesia cukup besar dan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Tahun 2023 ini, jumlah warga Nahdien mencapai sekitar 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah sebesar itu tentu saja menjadi lumbung suara yang sangat menjanjikan. Sehingga tidak mengherankan jika setiap calon presiden selalu berusaha menggait tokoh-tokoh NU untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Warga Nahdien menyebar di berbagai wilayah Indonesia, yang terbesar berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta sebagian besar Jawa Barat dan Banten. Sisanya berada di luar Jawa, antara lain di Lampung, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sekedar catatan, Megawati pernah berdampingan dengan Kiai Haji Hashim Muzadi pada Pilpres 2004. Lalu Wiranto dengan Kiai Haji Solahuddin Wahid, dan SBY dengan Yusuf Kala, yang juga sering dianggap sebagai representasi NU di luar Jawa. Begitu pula Jokowi. Dalam 2 kali perhelatan pilpres yang dimenanginya, Jokowi selalu menggandeng tokoh NU sebagai cawapres, yakni Yusuf Kala pada Pilpres 2014 dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sementara itu pada Pilpres 2024 ini, hanya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang didampingi tokoh NU sebagai cawapresnya. Anies dengan Muhaimin Iskandar, Ganjar dengan Mahfud MD. Namun ini tidak berarti Prabowo Gibran kekurangan suara NU. Suara NU tidak hanya ditentukan oleh cawapresnya yang berasal dari NU, tetapi juga oleh kedekatan sang capres dengan warga Nahdien, serta hadirnya sejumlah ulama NU yang menjadi penggerak suara NU di dalam tim kampanyenya. Prabowo Subianto dikenal dekat dengan kalangan Nahdien. Terbukti dengan banyaknya deklarasi mendukung Prabowo dari warga Nahdien di kantong-kantong suara NU ketika Prabowo masih menjadi bakal calon presiden. Dan yang lebih mengembirakan, setidaknya ada 11 ulama besar NU yang duduk sebagai Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Para ulama yang berpengaruh dan mempunyai banyak pengikut inilah yang menjadi penggerak suara NU di berbagai wilayah. Kita sebut saja beberapa di antaranya. Ada Syekh Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Ketua Jamiah Al-Thariqah Al-Muqtabaroh An-Nadiyah, dan Ketua Forum Sufi Sedunia. Habib Lutfi yang didapuk menjadi Ketua Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran adalah ulama karismatik yang sangat disegani oleh para ulama NU lainnya. Kemudian, Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur, yang juga merupakan keturunan ke-14 Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu tokoh Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Lalu Kiai Haji Adib Rofiuddin Isa, ulama karismatik pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Pondok Pesantren Buntet merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak tahun 1750. Pendirinya, Mbah Mukoyim, adalah seorang kiai yang sangat ditakuti Belanda. Berikutnya, Kiai Haji Karur Askal, Cicit Saikonah Kholil Bangkalan. Saikonah Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil adalah ulama besar dari Bangkalan, Madura, yang merupakan guru pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan guru pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Selain nama-nama yang telah disebutkan tadi, TKN Prabowo Gibran juga diperkuat oleh tokoh-tokoh NU lainnya, seperti Nyai Hajah Mahfudo Ali Ubaid, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, yang juga Dewan Pembina PP Muslimat NU.
Ali Maskur Musa, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, Sekretaris PP Muslimat NU, dan Nusron Wahid, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor periode 2010-2015, yang kini menjadi Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Dengan adanya para ulama karismatik NU dan tokoh-tokoh NU lainnya di TKN Prabowo Gibran, pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 2 ini memiliki potensi besar untuk meraup sebanyak-banyaknya suara NU, meskipun cawapresnya tidak berasal dari lingkungan NU. Suara NU tidak ditentukan oleh Muhaimin Iskandar, meskipun ia sering mengklaim bahwa partai yang dipimpinnya, PKB, adalah partai milik warga NU. Juga tidak ditentukan oleh Mahfud MD ataupun Yeni Wahid. Warga Nahdien adalah warga yang dikenal independen. Merekalah yang akan menentukan kemana suara mereka akan diberikan. Prabowo Gibran, Man of Our Time.